Halo Bu Rotu dan teman-teman, saya Andrea Safil Nurama Dipamada, nomor NIM 21M10039, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Unika Soegija Pranoto Semarang. Saya akan menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam membina UMKM. Sudah bukan hal baru bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Lebih dari 62,9 juta unit usaha di Indonesia merupakan UMKM. Lebih dari 60% produk domestik bruto merupakan kontribusi dari UMKM, dan lebih dari 96% tenaga kerja diserap oleh UMKM. Dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19, UMKM memiliki potensi untuk menguasai pasar dalam negeri, khususnya kebutuhan impor yang tidak dapat dipenuhi. UMKM dapat menjadi solusi strategis untuk mengakomodasikan kebutuhan impor yang saat ini tengah macet. Namun, tentunya terdapat berbagai kendala dalam merealisasikan hal tersebut. Contohnya, kegiatan impor bahan baku masih dibuka dan juga terjadi penurunan volume. Perdagangan UMKM yang melakukan ekspor ke luar negeri, banyaknya UMKM akan membuat mereka merasakan dampak dari pandemi dan dapat menghambat pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan khusus bagi UMKM untuk membantu mereka pada masa pandemi ini. Secara khusus, UMKM ditangani langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. Seperti prioritas dukungan, pemerintah memprioritaskan dukungan terhadap UMKM pada program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Memprioritaskan itu dapat dilihat dari adanya alokasi anggaran khusus untuk mendukung UMKM. Pada 2020, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 123,46 triliun dari 695,2 triliun khusus untuk mendukung UMKM. Bentuk dukungan prioritas lainnya adalah upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan banyaknya kementerian yang menangani UMKM. Banyak kementerian yang memiliki program khusus untuk membantu UMKM. Restrukturisasi kredit UMKM, kebijakan pemerintah untuk merestrukturisasi kredit UMKM dilakukan dengan 1. Relaksasi penilaian kualitas aset. 2. Menunda pokok dan subsidi bunga. Restrukturisasi yang pertama dilakukan dengan relaksasi penilai kualitas omset berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan, dan ditetapkan kualitas aset pada kredit hingga 10 miliar. Dapat hanya berdasarkan pada ketetapan pembayaran pokok atau bunga. Dilakukannya restrukturisasi kredit debitur yang terkena dampak pandemi ditetapkan lancar sejak direstrukturisasi serta dilakukan tanpa batasan jenis pembiayaan ataupun plafon. Dilakukan juga penundaan pokok dan subsidi dengan memberikan subsidi bunga atau margin kepada debitur UMKM dengan plafon kredit atau pembiayaan paling tinggi 10 miliar dengan jangka waktu paling lama 6 bulan. Kredit modal kerja UMKM. Pemerintah memberikan kredit modal kerja berbunga murah dengan cara penempatan uang negara dalam bentuk deposito dan atau giro pemerintah pada Bank Umum Mitra sebesar 30 triliun rupiah ditempatkan pemerintah di Bank Umum Mitra selama 6 bulan. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan penjaminan atas kredit modal kerja pelaku UMKM. Seperti dukungan lainnya, yaitu pemerintah
juga memberikan dukungan lainnya untuk membantu UMKM pada masa pandemi. Dikeluarkannya insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah serta bantuan produktif usaha mikro. Pemerintah menetapkan untuk UMKM dengan penghasilan 4,8 miliar setahun tidak perlu membayar PPh final. Dilakukan juga pemberian banpres produktif usaha mikro atau BUM. Selain pembiayaan, pemerintah juga mendorong pekerja UMKM untuk memanfaatkan program Kartu Prakerja. Jadi, Kartu Prakerja itu untuk orang-orang yang sedang membutuhkan biaya untuk membangun usaha di masa pandemi COVID-19 dengan cara mendaftar di web yang telah disediakan oleh pemerintah. Lalu, orang-orang yang telah mendaftar di web tersebut akan mendapatkan bantuan sekitar 3 bulan dengan per bulannya itu Rp600.000. Jadi di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang memiliki usaha itu menjadi tersendat dikarenakan untuk bukanya saja jam buka itu ada batasannya. Seperti orang-orang tidak bisa melakukan kegiatan di luar rumah untuk mencari makanan atau kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Maka dari itu kita harus saling mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker saat berpergian, menghindari keramaian atau berkerumun, dan yang paling penting adalah mengikuti vaksinasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Itu saja video kali ini untuk membahas UMKM di Indonesia sekarang dan protokol-protokol kesehatan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dadah.